Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Apakah kalian masih ingat apa itu cerita fantasi? Coba kita buka lagi catatan minggu kemarin. Cerita fantasi adalah karangan atau tulisan yang menuturkan berbagai kejadian, pengalaman, dan perbuatan yang bersifat khayalan, imajinasi, fantasi, dan rekaan belaka. Sekarang kita bahas struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga klimaks, dan yang keempat resolusi. Mari kita bahas satu persatu. Orientasi atau tahap pengenalan. Orientasi biasanya berisi cerita tentang apa, kemudian siapa pelaku dalam cerita itu, di mana cerita itu terjadi, dan kapan cerita itu terjadi. Di dalam orientasi, penulis mengenalkan mengenai pelaku, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dari cerita. Orientasi bisa dikembangkan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, atau pengenalan konflik. Orientasi adalah tahap pengenalan dan biasanya terletak di awal cerita. Yang kedua, komplikasi atau tahap konflik. Macam-macam konflik diantaranya konflik tokoh dengan kekuatan alam, konflik antar tokoh, atau konflik tokoh dengan dirinya sendiri. Komplikasi dapat dikembangkan dari menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, atau melompat ke zaman yang berbeda. Komplikasi ini berisi tentang konflik-konflik atau masalah-masalah di dalam cerita. Ketika konflik-konflik menjadi semakin rumit, maka itu disebut dengan klimaks atau puncak konflik. Yang ketiga adalah resolusi atau tahap penyelesaian. Biasanya setelah konflik-konflik mencapai puncak, maka yang terakhir adalah menyelesaikan konflik. Sebuah cerita fantasi bisa berakhir dengan happy ending atau sad ending, bahagia atau sedih, dan resolusi dapat dikembangkan dari lompatan waktu, sebab akibat yang unik, dan kejutan atau surprise. Jadi, struktur cerita fantasi ada orientasi, komplikasi, yang dilanjutkan dengan klimaks, dan yang terakhir adalah resolusi. Sekarang kita belajar tentang ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Ada konjungsi atau kata hubung, kata ganti, kalimat langsung dan tidak langsung, majas, istilah, dan kata sifat. Konjungsi yang digunakan dalam teks cerita fantasi adalah konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu, contohnya kata kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Contohnya ada di kalimat, tiba-tiba dari tempurungnya memancarkan merah menyala. Di sini konjungsi urutan waktunya adalah tiba-tiba. Kata ganti. Contoh kata ganti adalah ini, itu, di sini, di sana, di situ. Itu kata ganti penunjuk.
Kemudian ada kata ganti ku, mu, nya, atau kata ganti orang. Contohnya, dan jangan lupa tutup matamu dengan daun. Di situ ada kata ganti mu. Selanjutnya adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung hampir selalu ada dalam setiap teks cerita fantasi. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh tokoh, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan oleh penulis untuk menceritakan tindakan tokoh. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2. Contoh kalimat langsung adalah, aku harus membawa dia kembali, teriakku. Di sini kalimatnya diapit oleh tanda petik. Setelah tanda petik yang pertama, huruf harus ditulis dengan huruf besar. Contohnya di situ adalah kata aku. Setelah tanda petik, huruf A ditulis dengan huruf besar. Kemudian majas. Majas adalah kiasan yang berguna untuk memperindah kalimat dan menggugah imajinasi pembaca. Contohnya, kesadaranku perlahan kembali, meski masih ada sisa-sisa bintang berputar di atas kepalaku. Kalimat sisa-sisa bintang berputar di atas kepalaku adalah contoh majas atau kiasan. Selanjutnya, penggunaan istilah. Istilah tertentu digunakan dalam cerita fantasi sesuai dengan konteks kalimat dan tema cerita. Contohnya, berarti gua itu adalah portal masa lampau. Cerita ini bisa kalian baca di modul Bahasa Indonesia. Kemudian, yang terakhir adalah penggunaan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan tokoh, latar, atau konflik yang ada. Contohnya, aku justru bergeming menatap sosok manusia besar berbadan bungkuk di hadapanku. Kata besar dan bungkuk termasuk dalam kata sifat yang berguna untuk menggambarkan tokoh di dalam cerita. Sekian pembahasan struktur dan kaidah kebahasaan pada kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.